Perkenalkan, nama saya Yuliana Kacun, NIM 22104175990. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan yang pertama, sistem informasi menjadi hal yang penting dalam dunia bisnis saat ini. Kenapa? Jawabannya, hampir setiap aspek, produk, pemasaran, penjualan, akuntansi, inventaris, dari berbagai ukuran bisnis atau dari perusahaan ke perusahaan rintisan, menggunakan perangkat lunak untuk menjadi lebih efisien dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Sistem informasi memungkinkan untuk memiliki pandangan menyeluruh terhadap seluruh proses berjalannya suatu bisnis dan akan membantu ketika berada di sisi teknis atau bisnis. Mengetahui sistem informasi akan memungkinkan untuk menyelami lebih banyak rincian ke sistem dominan khusus lainnya, sementara masih memiliki gambaran yang lebih besar di kepala. Mobil aplikasi juga membuat bisnis bisa berada di genggaman Anda sendiri. Bahkan tak jarang informasi digunakan sebagai bahan dasar dalam membuat keputusan saat ini. Telah banyak ditemukan media baik cetak online yang semakin beragam dalam memberikan informasi untuk berkembangnya suatu bisnis yang sedang berjalan. Untuk yang nomor 2, apakah dalam penggunaan sistem informasi dalam sebuah organisasi memerlukan individu yang ahli dalam menggunakannya? Jika iya atau tidak, mengapa? Jawabannya adalah iya. Penggunaan sistem di dalam sebuah perusahaan sangat memerlukan individu ahli. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli, yang pertama itu ada O'Brien, sistem informasi adalah kombinasi dari setiap unit yang dikelola oleh orang atau manusia. Ada juga dikatakan oleh Lani Siddhartha, pengertian sistem informasi adalah suatu sistem buatan. Sistem buatan manusia yang berisi serangkaian komponen-komponen. Dikatakan juga oleh Alter, sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi. Nah, dari beberapa pendapat ahli yang telah disampaikan, bisa disimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi di dalam suatu perusahaan sangat membutuhkan orang yang ahli. Kenapa? Karena sistem tersebut adalah ciptaan orang atau seseorang yang ahli menciptakan sebuah program yang dimana digunakan dalam sebuah perusahaan. Karena itu, seorang yang ahli di dalam bidang di mana sistem itu berada menjadi sangat diperlukan, karena penggunaan sistem tersebut tidak bisa dikelola oleh sembarangan orang atau dikelola secara tidak bertahapan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penggunaan sistem ataupun penyalahgunaan sistem yang ada di sebuah perusahaan. Pertanyaan yang ketiga, penggunaan sistem informasi saat ini bukan hanya dalam sebuah organisasi, tapi juga secara individu. Sistem informasi yang dibutuhkan dapat dibangun. Adakah etika yang harus diperhatikan jika hal ini dilakukan khususnya oleh individu? Jelaskan jawaban saudara. Jadi jawaban saya ini adalah pertama, etika dalam sistem informasi sendiri adalah sekumpulan nilai mengenai benar atau salahnya proses pengumpulan data, penyimpanan data, dan penampilan bentuk informasi kepada masyarakat melalui perangkat teknologi informasi. Contohnya ponsel, TV, atau jenis penyebaran informasi secara lainnya. Etika juga berperan sebagai landasan nilai mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik di dalam memanfaatkan sistem teknologi informasi. Adapun etika yang harus dimiliki oleh individu tentunya itu harus mengacu pada kode etik sistem informasi yang mencakup topik-topik seperti yang pertama, privasi email setiap karyawan. Kedua, ada pemantauan tempat kerja. Ketiga, ada perlakuan informasi organisasi. Keempat, ada kebijakan informasi untuk pengguna. Pertanyaan yang keempat, berikan masing-masing satu contoh yang melanggar etika dan tidak melanggar etika dalam penggunaan sistem informasi. Pelanggaran etika sendiri merupakan sebuah pelanggaran yang jauh lebih serius dibandingkan dengan pelanggaran profesi. Pasalnya, pelanggaran etika menyangkut kelayakan pribadi dan melaksanakan tugas profesi tertentu. Adapun contoh yang melanggar etika, yang pertama itu memaksakan komputer korban untuk mereset, atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya.
menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga tidak bisa berkomunikasi. Adapun contoh yang tidak melanggar etika, tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain, penggunaan alat pendukung yang sesuai standar atau legal, tidak penggunaan teknologi untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma, tidak menjiplak dan mengakui hak cipta karya orang lain. Sekian jawaban dari pertanyaan 2 saya. Terima kasih.